Dianggap parasit keluarga. Bab 99. Widi kian terseduh-seduh memeluk Sofia meski kenyataan perut Sofia yang makin hari makin besar ditambah yang di dalam perut juga tidak mau diam, membuat agenda pelukan mereka penuh perjuangan. Sekali lagi makasih banyak, Mbak. Karena dari Mbak, aku belajar jadi wanita kuat dan bikin aku jauh lebih berguna. Jadi wanita kuat layaknya sekarang beneran bikin aku jauh lebih dihargai orang-orang. Ucap Widi masih terseduh-seduh. Hanya kepada Sofia, Widi berkeluh kesah secara gamblang. Bukan hanya Agus dan masa lalu mereka yang membuatnya merasa lelah. Karena menjadi orang tua tunggal untuk ketiga anaknya dan ia harus sangat bekerja keras, juga membuatnya tak kalah lelah. Namun seperti yang baru saja ia katakan, menjadi wanita kuat layaknya sekarang jauh berkali lipat membuatnya dihargai oleh orang-orang. Hari ini Kalandra pulang larut, tapi Sofia yang belum bisa tidur segera menyiapkan air hangat untuk suaminya itu mandi. Kemudian yang Sofia lakukan adalah menyiapkan seblak karena Kalandra sedang sangat suka memakan makanan berkuah dan terasa pedas tersebut. Hari ini ada cerita apa? Tanya Kalandra sambil mengeringkan kepalanya yang masih setengah basah. Satu mangkuk besar berisi seblak baru saja Sofia hidangkan di meja depan kursi Kalandra akan duduk. Hari ini setelah sekian lama Pak Haji selalu enggak pernah absen, dia mendadak enggak datang, Mas. Cerita Sofia yang kemudian meraih kantong plastik merah berisi cireng, dan juga aneka olahan nugget selaku usaha terbaru dari David. Sofia duduk di kursi yang sengaja Kalandra dekatkan dengan kursi pria itu akan duduk. Kalandra yang menahan senyum dan belum apa-apa sudah merasa lucu, langsung menatap Sofia. Berasa ada yang kurang pasti, ya? Sofia mengangguk-angguk. Iya, Mas. Benar, jadi ada yang kurang, enggak ada yang berisik karaokean. Apa ceramah jadi musafir cinta? Kalandra sibuk mengangguk-angguk sambil tetap menahan tawanya. Minum air putih dulu, baru makan seblaknya, Mas, ucap Sofia yang mengambilkan segelas air putih yang sudah ia siapkan, di depan mangkuk berisi seblaknya. Mas ada yang mau diceritain? Tanya Sofia setelah Kalandra selesai minum. Sini aku suapin. Ini masih panas banget, ucapnya mengambil alih sendok yang baru saja Kalandra ambil dari sisi mangkuk. Ulah Sofia kali ini membuat Kalandra tersipu. Tangan kanan yang awalnya baru saja memberikan sendok kepada tangan kanan Sofia, berangsur mengelus kepala wanita itu penuh sayang. Jam segini kok belum tidur? Ada yang kamu pikirin? Tanya Kalandra. Sofia yang siap menyuapi Kalandra berkata, bawaan bayi kayaknya Mas. Lagian Mas belum pulang, hujan angin sama petir jeglar-jegler, Mas pakai motor bukan mobil. Ya sudah, pikiran otomatis muter-muter. Iya soalnya aku langsung pulang, dari Purwokerto ke sini di tengah perjalanan mendadak hujan makanya aku sengaja rehat sebentar. Kalau yang lain malah sudah di penginapan dekat Dieng dan mereka baru akan pulang lusa sekalian liburan dari perusahaan, balas Kalandra. Tak bisa jauh-jauh dari Sofia dan Daim, Kalandra memilih langsung pulang setelah urusan pekerjaan dari perusahaannya selesai. Malahan saking tidak bisanya jauh dari istri dan anak, Kalandra sama sekali tidak tergiur acara liburan bersama yang disediakan oleh perusahaan. Sofia tahu itu, alasan utama yang juga membuatnya tidak bisa tidur sebelum suaminya sampai. Ya sudah, habisin, ucap Sofia sambil kembali menyuapi Kalandra.
Kalandra mengangguk-angguk bersemangat. Iya, seharian ini aku kelaparan karena enggak ada makanan yang cocok. Nyoba beli seblak juga enggak ada yang cocok. Tahu gitu tadi aku bikinin Mas bekel. Tapi kan ada acara besar, masa bekel, ucap Sofia yang juga mengatai makin hari ngidamnya sang suami makin rewel. Ini beneran ngidam apa fase lain? Ditanya begitu oleh Sofia, Kalandra langsung tertawa. Jadi tantrum mulu, kan? Lanjut Sofia. Setelah acara makan seblak selesai, Sofia langsung membahas kabar terbaru David. Usaha gimana? Kalandra langsung meraih kantong yang Sofia suguhkan. Wow, mereknya nama Mas Daim. Ia mengamati saksama semua itu. Bolehlah yang gorengin. Sofia terkejut. Itu tadi sebanyak itu sepanci ajaib, belum kenyang, Mas. Kalandra langsung tertawa. Mumpung kita belum ngantuk, terus sekalian review-review, yang. Lagian, masakan istri sendiri masa enggak dihabisin. Sofia yang menjadi sibuk tersipu berangsur menggeleng tak habis pikir. Paling bisa kalau kasih alasan. Kalandra langsung tersipu menatap istrinya. Ini mau diapain biar rasanya jadi beda? Sofia langsung diam. Memangnya ada hadiahnya kalau rasanya sampai jadi beda? Besok aku libur, kita bisa jalan-jalan liburan. Yakin Kalandra? Mendengar itu, Sofia langsung tersenyum bahagia. Ini semuanya mau aku goreng dulu, terus aku lumuri kocokan telur dan goreng lagi. Ya sudah, langsung eksekusi. Ucap Kalandra bersemangat. Besok liburannya jangan lupa. Todong Sofia sambil berdiri dan membawa satu kantong produk David. Kalandra menyusul berdiri membawa mangkuk bekasnya makan. Daripada aku kan jadwal kamu jauh lebih susah diatur, yang. Tapi besok aku beneran mau liburan. Ini ngidam kayaknya. Yakin Sofia tapi malah membuat sang suami menertawakannya. Keesokan harinya, Sofia dan Kalandra sungguh jalan-jalan ke pantai. Malahan, liburan mereka sampai disertai Ibu Kalsum dan Pasana. Seperti biasa, tidak ada yang tidak heboh jika mereka sedang bersama. Membuat kebahagiaan mereka terasa sempurna. Walau setelah sampai rumah, Sofia mendapat kabar buruk. Widi mengabari mengalami kecelakaan ketika pulang dari rumah makan Sofia untuk mengambil pesanan. Kamu ditabrak. Tabrak balik yang nabrak. Hah. Motornya enggak sengaja digas-gas sama anaknya. Yang nabrak punya klinik di dekat sini. Bentar, Dokter Andri bukan? Sofia yang langsung menelepon sang adik langsung sigap memastikan. Sudah, Mas Daim sama Mbah saja. Papa sama Mama mau lihat Bibi. Yakin Ibu Kalsum masih ditemani sang suami melepas kepergian anak dan menantunya yang kembali pergi menggunakan mobil Sofia. Karena seharian ini saja, Sofia yang menyetir dipantau Kalandra dan memang sengaja agar Sofia makin lihai menyetir. Wajah sebelah kiri Widi baret parah. Termasuk tangan kiri yang sendirinya sampai geser. Itu luka paling parah. Selain motor Widi yang juga langsung diperbaiki di bengkel depan klinik dan memang masih punya Dokter Andri. Ini bukan modus biar kamu dapat pasien, kan, Andri? Parah itu wajah iparku yang baru juga glowing sudah baret parah. Ucap Kalandra yang langsung tersenyum miris. Ih sembarangan banget kamu Kal. Itu sih Nisa kan awalnya aku baru manasin motor buat pergi. Aku enggak tahu kalau dia udah ada di atas motor main-main gas. Motorku langsung maju dan anaknya pun langsung ke bawah.
Aku tangkap anaknya, motornya melaju sendiri dan malah nabrak iparmu. Balas Dokter Andri. Kenapa harus ipar aku? Motormu tahu banget nabraknya milih yang janda. Kali ini Kalandra tertawa. Tapi asli itu dagangannya hancur. Dia aslinya juga sibuk banget, lanjut Kalandra. Sumpah, Kal. Aku ganti. Aku ganti semuanya, termasuk semua biaya kerugian dan juga pengobatan, yakin Dokter Andri. Mendengar itu, Kalandra langsung menertawakan sahabatnya lagi. Kamu takut banget aku kasus, ya? Pria di hadapannya langsung kikuk. Dokter Andri langsung menghela napas dalam kemudian berkecak pinggang dan membungkuk loyo. Asli aku masih trauma banget lihat Nisa histeris ketakutan. Jantungku nyaris copot, beneran nyaris copot karena motorku malah tetap nabrak orang. Kalandra menghela napas dalam. Ia paham apa yang sedang dirasakan Dokter Andri. 1 bulan lalu, sahabatnya itu baru ditinggal sang istri karena ditabrak orang dan lokasinya pun masih di tempat Widi mengalami kecelakaan. Sementara beberapa saat lalu, selain melihat sang anak nyaris terlibat kecelakaan, pria itu malah membuat orang lain kecelakaan. Itu bisa sembuh cepat, kan? Soalnya selain guru yang kayaknya enggak bisa izin lama-lama, dia enggak mungkin libur lama-lama, lanjut Kalandra masih memunggungi pintu ruang rawat Widi dirawat dan tengah ditemani Sofia. Mengenai itu, nanti aku total juga harus berapa tiap harinya. Itu memang harus kamu lakuin. Tapi ini masalahnya dia kan dagang, otomatis kalau kelamaan libur, pelanggan bisa kabur. Selain itu, anaknya masih kecil-kecil, 3 dan hanya dibantu sama neneknya, lanjut Kalandra. Mendengar itu, Dokter Andri menjadi merasa makin bersalah. Gimana, yah? Dari tadi dia memang izin pulang sih. Tatapannya menelisik suasana di dalam, di sana Widi yang berusaha duduk tengah berbincang serius dengan Sofia. Widi menghela napas dalam kemudian menunduk. Ia membiarkan Sofia membenarkan jilbabnya. Ada-ada saja, yah, Mbak. Yang namanya celaka beneran enggak terduga. Sudah jangan dipikirkan, yang penting kamu enggak separah yang Mbak pikirkan. Mbak sudah takut banget enggak bisa mikir pokoknya. Tapi ini yang di wajah, ucap Sofia yang menatap miris baret di wajah sang adik. Lebarnya nyaris separuh wajah dan ia khawatirkan bekasnya sulit hilang. Widi cemberut kemudian mendengkus pasrah. Iya, Mbak enggak tahu ini. Wajah baru juga glowing, langsung dibaretin suruh nyium aspal. Perih panas banget ini. Belum tangannya ngilu banget. Ucapnya yang kemudian berkata, tapi jujur tadi aku takut banget soalnya motor yang nabrak aku motor gede kayak punya Mas Kala. Mahal banget pasti itu. Biasanya kan yang punya gitu manusia songong yang walau salah tapi minta ganti rugi. Mereka memang temen sih. Temen baik malahan. Makanya semacam motor ya sama, buat pergi rame-rame gitu, tapi mereka masih waras, perginya sama anak istri. 1 bulan lalu istri Dokter Andri meninggal ditabrak orang di lokasi kamu ditabrak ini. Jelas Sofia berbisik-bisik. Mbak ngeri banget. Untung aku enggak bablas juga, ya. Kalau iya, gimana anak-anakku? Jadi ingat teman Mbak itu, ucap Widi makin tak bersemangat. Kemudian yang ia lakukan ialah meminta diantar pulang. Pulang gimana? Kamu beneran harus diinfus rawat inap dulu paling enggak sampai besok sore lah. Ini pasti malam ini ngilu banget.
Balas Sofia kali ini sampai mengomel. Ya Allah, Mbak. Anak-anakku lagi pinter-pinternya. Mereka masih pilek dan tiap hari ngereok. Balas Widi yang kemudian menghela napas dalam. Ya kayak Mbak sendiri pas belum sama Mas Kala, lah. Namanya ibu, orang tua tunggal, kalau sudah menyangkut anak, mau sakitnya sampai bikin badan gemetaran, anak tetap nomor satu. Malahan anak ibarat obat. Sofia paham bagaimana perasaan sang Arik saat ini. Karenanya, ia membantu Widi pulang. Malahan Dokter Andri yang menjadi terlihat sangat tidak enak. Pria itu terlihat jelas merasa sangat bersalah tentunya karena Dokter Andri waras dan murni ingin tanggung jawab. Ya sudah, kamu sama mbakmu naik mobil, Mas yang bawa motor kamu, usul Kalandra. Widi yang masih duduk di pinggir ranjang rawat langsung menggeleng ngeri. Kenapa? Kalandra menertawakan Widi. Enggak, Mas. Enggak. Mending aku yang bawa motor, tapi barang-barangnya titip ke kalian. Mbak Sofia nyetirnya masih ngeri. Takutnya enggak bablas ditabrak motor, malah kena gara-gara naik mobil disetir Mbak Sofia, ucap Widi sambil menatap takut Sofia yang sudah langsung meliriknya dengan lirikan maut. Enggak apa-apa, seharian ini saja kami jalan-jalan, mbakmu yang nyetir, jelas Kalandra masih menahan tawanya. Itu kan karena dikontrol sama Mas Kala. Lah kemarin pas di tempat parkir rumah makan, aku sama yang lain disuruh minggir, balas Widi. Mengingat itu, Sofia langsung menahan tawanya. Demi keamanan bersama Nah iya, demi keamanan bersama, makanya mending aku naik motor sendiri, balas Widi. Namun pada akhirnya, Dokter Andri yang masih ada di sana memberi usul agar dirinya yang membawa motor Widi, sementara Widi bersama Sofia dan Kalandra agar Kalandra yang membawa mobil. Jauh banget, sumpah. Jalannya bikin aku sibuk bilang alhamdulillah, penerangan juga enggak ada. Dibilang pedalaman bukan pedalaman. Ucap Dokter Andri yang sepanjang perjalanan mengikuti mobil Sofia. Kalandra yang mendapatkan keluhan itu hanya mesem. Baru sekali saja sudah ngeluh, apa kabar kalau kamu jadi Widi? Tiap hari dia begini.